Orang yang arif sedih pada saat dia dipuji. Ya Allah, ampuni dosaku, karena bukan aku yang pantas untuk dipuji. Engkaulah satu-satunya yang harus dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Bukankah prestasi yang dikagumi mereka karena darimu? Tanpa engkau tidak ada prestasi itu. Aku sedih. Dia salah alamat memuji. Ya. Ada orang sering merasa lonely, kesepian, kesendirian. Akhirnya dia tidak merasa bahagia. Tapi orang yang arif kadang-kadang lebih menginginkan kesendirian itu. Lonely is beautiful life. Merasa sepi itu adalah kehidupan yang sangat indah. Di mana ada kesepian, di situ ada Allah. Di mana ada keramaian, di situ Allah menjauh. Maka orang yang arif itu selalu menghindari keramaian dan mendambakan keheningan. Ketika semua orang ngorok tidurnya di tengah malam, dia tersungkur di hadapan kaki Allah, sujud memohon ampun, asyik bermesraan dengan Tuhannya. Itulah orang-orang yang arif. Ia tidak memutuskan dan tidak pernah memutuskan hubungannya dengan Allah karena telah menyaksikan kebesaran Allah dari hidupnya sendiri. Jika Allah merasa bersama dengan dirinya, ya, maka orang itu tidak pernah menderita. Diuji penderitaan, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan surat cinta terhadapku. Ditimpa musibah, ya Allah, Engkau mendatangkan lebih awal siksaan akibat dosa yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan ini yang menyebabkan aku tidak transit lagi di neraka. Ya. Sebaliknya kalau ia diuji kemewahan, na'udzubillah ya Allah, aku tidak ingin dengan uang yang banyak, promosi yang tinggi, membuat aku lalai dengan ibadahmu. Aku tidak ingin jabatan baru ini, sekalipun gajinya sangat mahal, dengan mobil dinas dan rumah dinas, membuat aku kehilangan sholat tahajud, membuat aku kehilangan sholat duha, membuat aku kehilangan langganan bacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, Al-Mulk setiap hari. Aku tidak ingin jabatan ini membuat aku tidak lagi mengamalkan wirid-wirid Asy-Syifah misalnya. Kebahagiaanku bukan ini ya Allah. Kebahagiaanku adalah manakala aku bermesraan kepadamu. Ya. Ia tidak menjadikan amal ibadahnya sebagai kebanggaan hidupnya, tetapi ia jadikan sebagai kewajiban seseorang hamba. Ia khawatir kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah, maka tidak perlu digembar-gemborkan. Barang siapa yang menjadikan amal ibadahnya sebagai suatu kebanggaan hidupnya, lalu dipamerkan, "Wih, aku Senin Kamisan loh, semenjak kecil. Aku gak pernah absen tuh salat Tuhan. Saya tuh selalu mendoakan orang tua setiap habis salat 5 waktu." Itu bukan orang arif. Orang arif itu menanam kebajikannya di bumi ketidakterkenalan. Orang yang tidak arif tidak bisa tidur matanya sebelum memproklamirkan kebaikan-kebaikannya kepada orang banyak. Orang yang arif sedih pada saat dia dipuji. Ya Allah, ampuni dosaku, karena bukan aku yang pantas untuk dipuji. Engkaulah satu-satunya yang harus dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Bukankah prestasi yang dikagumi mereka karena darimu? Tanpa engkau tidak ada prestasi itu. Aku sedih. Dia salah alamat memuji. Dia memuji aku yang tidak ada apa-apanya. Mestinya yang dipuji adalah engkau. Engkaulah yang memberikan keistimewaan ini. Maka itu hatinya menolak pujian itu. Tapi dia juga tidak ingin kasar terhadap saudaranya. Terima kasih, terima kasih. Tidak mengangkat bicara lain. Tapi kalau orang itu dipuji, wah hebat ya. Oh iya dong, kita kan harus seperti itu. Oh saya juga, alhamdulillah, suami saya juga begitu. Saya bersyukur, anak-anak saya juga mewarisi kami. Tapi iya sih, bapak kami juga sama dengan bapaknya suami saya.
lebih lagi mas, oh hebat ibadahnya kemana-mana. Ya. Tapi ya tetangga saya itu masya Allah, saya peringatkan tapi nggak mau. Itu orang yang tidak meresapi agama. Jika ia dipuji berkomentar, itu bukan orang yang arif. Jika orang itu dipuji lantas dia terima kasih cukup, itu orang yang arif. Jangan-jangan kita mempertontonkan diri kita tidak arif kepada orang yang mengerti definisi kearifan. Selama kita berkomentar terhadap pujian orang, berarti kita menyimpan nafsu ananiyah, nafsu ingin pamer, ria, egoisme di situ. Jadi ia tidak menjadikan amal ibadahnya sebagai kebanggaan hidupnya, tetapi ia jadikan sebagai kewajiban. Ia jadikan sebagai sebuah enjoyable yang dinikmati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. That's it. Enggak ada lagi siapapun. Orang yang arif selamat tinggal keramaian, selamat tinggal pujian, selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal penderitaan. Hidupnya dalam genggaman Allah, sehingga tidak pernah lagi melihat ada kekecewaan dalam hidupnya, tidak pernah lagi merasakan ada penderitaan dalam hidupnya. Jika ia menderita, dia syukuri, karena itu pencuci dosa masa lampau. Jika diuji penyakit, dia syukuri, karena itu surat cinta Tuhan. Tapi sebaliknya, dikasih rezeki yang banyak, tidak mabuk, jangan-jangan itu hijab baru buat aku. Selama ini aku akrab dengan Allah, jangan-jangan rezeki yang baru ini membuat aku berjarak dengan Allah. Uang bertambah tapi berjarak dengan Tuhan, terasa penderitaan. Ya. Uang menipis tapi dekat dengan Allah, terasa kebahagiaan. Maka itu ciri-ciri orang arif ialah yang selalu memperhatikan dirinya dan mengkhawatirkan amalnya dengan harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan diri mereka itu dengan jiwa yang waspada dan tenang. Dia tidak ingin berkomentar banyak. Tanda-tanda orang arif itu ialah bicara seperlunya. Ya. Dia ikut berpartisipasi dalam bercanda, tetapi dia tidak pernah keluar aibnya orang lain di mulutnya. Dia tidak pernah ada riak sedikit pun di mulutnya, dan dia tidak pernah sedikit pun ada kebohongan di dalam bibirnya. Itulah orang yang arif. Karena kewaspadaan jiwa dan ibadah serta ketenangannya, maka ia akan mendapatkan dirinya itu penuh dengan sifat-sifat utama yang terdengar dari suara hati nuraninya sendiri ialah sebuah kesucian. Subhanallah.